Pendakian Gunung Gede Pangrango. Ada 3 jalur resmi pendakian Gunung Gede Pangrango, yaitu jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Sela Bintana Sukabumi. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Gunung Putri. Pintu masuk menuju jalur pendakian Gunung Gede via Putri terletak di Kampung Gunung Putri, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Jalur Gunung Putri pendakian Gunung Gede Pangrango terkenal sebagai jalur paling favorit bagi kalangan para pendaki. Maka tak heran pada waktu liburan atau libur nasional atau di hari weekend, banyak lalu lintas pendaki yang melalui jalur ini yang cukup padat seperti pasar malam. Meskipun jarak tempuhnya paling pendek di antara jalur lainnya, jalur pendakian via Putri tetap memberikan pengalaman mengesankan, cocok bagi kalangan para pendaki pemula dan mengenalkan ke keluarga untuk mendaki. Oke. Tak minister. Oh, towernya anyar ya. Start 6:30 pagi. Perubahan banyak banget ya. Sekarang basecamp banyak perubahan dari sini. Ada basecamp Kang Deden, ada basecamp Azara. Terjal banget sih naik motor gue. Rumpong nih. Oh, ini buat pelayanan kesehatan di sini. Oke, kita mulai trek dari pemukiman warga menuju perkebunan. Oke. Pos pertama yaitu pos informasi nih. Sebelum sampai di pos 1, terlebih dahulu kalian harus melakukan proses pemeriksaan SIMAKSI. Setelah validasi SIMAKSI selesai, perjalanan diawali dengan kontur yang landai, didominasi ladang perkebunan masyarakat setempat. Memasuki area hutan kontur yang mulai menanjak dengan medan berupa tanah merah, bebatuan di antara akar pepohonan. Kita udah ngelewatin pos registrasi pengecekan SIMAKSI dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dan kita udah maju ke depan beberapa meter. Baru lagi ya, pendakian normal 15.000, parkir biasa 3. Pos jalur pendakian Gunung Gede via Putri. Ketika teman-teman para pendaki untuk memutuskan melakukan pendakian Gunung Gede melalui jalur Putri, maka kalian akan melewatin dengan jalur 5 pos pendakian yang akhirnya nanti kalian akan sampai di alun-alun Surya Kencana. Anyar gue ya. Oke lah, kita udah sampai di pos apa nih, kepertanian ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Anyar ya, hebat si bocil. Beda ini ya, sama itu. Gerbang ya?
Gerbang udah belum? Depan ini. Oke. Ini sekitar masih di perjalanan menuju pos gerbang pendakian, yang mana titik awal gerbang pendakian Gunung Gede Pangrango lewat Via Putri, yang dimana sudah roboh setelah diterjang gempa. Sebat. Bukan secu. Apa mas? Belum mas, mau nyariin mas. Oh belum? Iya. Ada yang jomblo. Siapa mas? Ada teman. Cowok apa cewek? Jembatan cinta. Capek rek, bungkuk. Jalan sing dilewati wae. Tanah Merah ojek. Oke, kita udah sampai di perbatasan Tanah Merah pangkalan ojek. Aku baru tahu di sini ada ojek. Gak tahu ojek berapa mas? Gocap. Dari mana gocap 50? Sampai Tanah Merah itu. Oh 50.000 cak dari base camp cak. Loh. Ojek. Oh. Matraki durir ya. Semangat kakak. Semangat kakak. Di videoin kakak. Kak, sombong amat lo kak. Sebatnya habis dia. Sebelumnya pos 1 ditandai dengan sebuah gapura yang mana pernah ada ya, tapi sudah roboh ketika terjadi bencana gempa yang ada di Kabupaten Cianjur. Penanda pos 1 berupa sebuah gazebo dengan papan keterangan pos 1, yang mana ini adalah tempat informasi yang lama ya, berada pada ketinggian kurang lebih 1880 mdpl. Perjalanan menuju pos 1 ini dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1,5 jam atau sampai 2 jam tergantung kondisi individual masing-masing, fisik masing-masing ya. Dek, namanya siapa? Adiba. Siapa? Adiba, jangan ceber dong. Senyum manis kok. Manis ya. Tadi bawel. Seneng berarti mbak? Iya, pengen cepet lanjut terus. Minum, makan dulu. Mana rombongannya? Ah, itu dia. Oh, pos 1 tadi. Namanya pos 1. Masih nyampe juga deh. Iya. Oke. Pos 1 ya. Enak settingan dulu ya. Hah? Iya, turunnya main. Enteng lah, udah habis. Dirubah semua. Udah rubah kemarin. Jadi sakit dia. Oke, kita perjalanan dari pos 1. Ini trek dari pos 1 menuju ke pos 2. Treknya yang paling panjang itu pos 2 menuju ke pos 3 katanya. Saya juga lupa udah lama. Pada jalur ini medan akan didominasi dengan hutan, tanah merah, berbatu di antara ranting serta akar pepohonan. Kontur medan yang didominasi tanjakan terjal terutama ketika memasuki perjalanan dari pos 2 ke pos 3 dan pos 3 menuju ke pos 4. Secara keseluruhan, jalur Putri dikenal terjal. Dengan demikian, kekuatan fisik kalian akan diuji di jalur Putri ini. Juga ya. Cukup ramai banget di pendakian Gunung Gede
Via Putri. Keistimewaan lain dari jalur Gunung Putri, pada waktu-waktu tertentu para pendaki akan enak nih dengan disuguhkan berbagai warung yang ada di sepanjang jalur pos pendakian di Via Putri. Banyak yang menjajakan seperti makanan, jajanan, gorengan, kopi, buah, dan nasi uduk juga ada loh di sini. Gimana? Mau coba Via Putri? Walaupun cukup terjal, tapi ini merupakan jalur terpendek memangkas waktu yang paling singkat untuk menuju Gunung Gede. Jadi kepingin kan? Ya iyalah, biar enak tuh. Loh, adek turu. Nyeneng kayak. Seneng aku anak kecil. Pos 2 Legok Lenca. Perjalanan menuju pos 2 masih melewati medan berupa tanah merah, bebatuan di antara akar pepohonan, namun dengan kontur yang lebih menanjak. Penanda pos 2 juga berupa sebuah gazebo atau shelter yang berada pada ketinggian 1994 mdpl. Dengan ketinggian ini sudah diperbarui ya, karena di sini ada plang terbaru dari salah satu alat outdoor Eiger, di mana kalian bisa dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih itu 30 menit atau sampai 1 jam. Tergantung individual kondisi fisik masing-masing. Gunung terviral di Jawa Barat, Pak. Serame itu kah? Ya iyalah nih, kasih tahu nih. Dapat temen Rek dari pendakian sama arek-arek PT komunitas apa ngerasa komunitas suka-suka pendaki tua, anak tua, veteran, Matersun. ya terus Ini rombongannya ada 6 bermacam-macam suku budaya. Makan, sekarang bikin. Oke, kita lanjut dari pos 2. Dari titik pos 2 ini kita menuju ke trek pos 3. Dan ini titik awal trek ke pos 3 dari pos 2 Gunung Gede Via Putri. Sehabis kita ngebreak setengah jam, sebat, nyemil, kita lanjut. Oke, suasana udah berkabut jam setengah 10 lebih 15 menit. Trek pos 2 menuju pos 3 ini treknya menang. Merupakan jalur perjalanan yang kita akan melanjutkan dari pos 2 menuju pos 3. Medan yang dilalui masih sama, serupa yang didominasi tanah merah, akar pepohonan dengan kontur menanjak yang lebih terjal. Dapat ditempuh sih kurang lebih waktu estimasinya 1,5 jam atau 2 jam tergantung kondisi fisik masing-masing para pendaki. Dan ketinggian di pos 3 Buntut Lutung ini kurang lebihnya 2258 mdpl dengan pembaruan plang terbaru dari Eiger. Trek berakar tanah dari pos 2 menuju pos 3, Rek. Loh, ini mau orang yang lain dulu lah. Pas. Oke, kita masih berjalan menuju pos 3. Treknya itu udah nggak ada bonusnya, terjal mulu, menanjak, jalur berakar. Ada warung.
Kali, main cerah. Ayo bukan. Berat di. Trek menuju pos 3 dari pos 2 ini terjal banget, berakar. Jalannya amazing. Padahal ini masih jam 11 kurang 15 menit loh. Keren banget ya jalurnya ya. Berkabut dengan hutan tertutup. Capek mas. Masih perjalanan ke menuju pos 3. Ikutin terus perjalanan ke Gunung Gede via Putri. Enggak, Rek. Bonus, Rek. Mencoba 3 bonus. Bonus sih lumayan dari tadi trek. Saya bonus. Datar banget. Keren banget. Tapi nanti nanjak terjal lagi tuh sana. Watangnya kenyat, Rek. Ada pohon besar nih. Ini bonusnya dari titik sini. Kayaknya di situ ada pos 3, Rek. Tapi nggak tahu, Rek. Kita cek aja. Keren banget, Rek. WT gede banget, Rek. Sepirang puluhan tahun, Rek. Waduh. Wah, demen, Rek. Oh iya, pas telur. Pas 3, Rek. Sik, gini, Pe. Boleh goncengnya nak, Rek? Mau ngebrek begini ya? Stiker. Oh, mau lanjut ya, Nen?
Shelter pos 3. Buntut lutung. Oke. Pos 3 buntut lutung. Tuh. Datang juga ya. Udah nyampe kita cabut. Thank you. Jangan, kasihan. Oke, kita sampai di pos 3 buntut lutung Via Putri Gunung Gede Pangrango. Dan suasana cukup ramai banget karena ini di hari weekend libur nasional ya. Dan ini ada warung ternyata. Motor. Oh, TV mana? Oke, rame kayak pasar malam. Ada orang Semarang lagi. kayak. Semangka goceng, Rek. Aqua berapa sih? Gua ini 35, yang kecil berapa? 35 1 liter. Setengah ini 15. Ini 5.000. Oke, kita mulai trekking lagi dari pos 3 menuju ke pos 4 setengah 2 tepat. Ayo Mas Jimmy. Ya dulu nih. Ayo aja tuh. Oke. Ini kalau dilihat dari pos 3 treknya menuju ke pos 4, Rek. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 bisa dibilang trek paling berat, menguras tenaga. Hati-hati nih dengkul sama bawaan beban carrier kalian ya. Karena jalur ini masih banyak banget jalur yang didominasi dengan bebatuan, tanah merah, akar pepohonan yang cukup rapat. Bahaya banget, kalian harus memijak yang pasti harus kuat ya pijakannya, karena ini jalurnya cukup menguras tenaga. Ini merupakan trek yang paling terjal dari pos 3 menuju pos 4 yang memerlukan waktu estimasi lumayan banget nih menguras tenaga, yang mana jalurnya masih kontur menanjak terjal banget. Dan sepanjang perjalanan menuju pos 4 ini kalian menemukan beberapa pohon tumbang yang melintang di beberapa jalur pendakian. Dan jalur ini merupakan dari Via Putri, ini jalur yang terbaru ya, karena sebelumnya saya udah pernah lewat Via Putri itu di tahun 2016 atau 2017. Jalurnya cukup berbeda yang saya ingat ya, karena saat saya melakukan pendakian di sini kok jalurnya berbeda seperti yang aku pernah kesini gitu loh. Mungkin, dan saya tanya-tanya beberapa pendaki dan yang menjajakan di warung di pos-pos pendakian ini, di jalur pendakian ini, ternyata ini jalur terbaru yang udah diperbarui oleh pihak base camp dan masyarakat setempat dari Gunung Putri. Sebelum sampai di pos 4 nih, kalian akan melewati pos bayangan Lawang Sekateng atau Sakateng pada ketinggian 2490 mdpl. Cukup lumayan banget nih, ini pos bayangan ya, kalian mungkin bisa beristirahat lagi, karena dari pos 3 menuju pos 4 itu ada beberapa warung jadi patokan pos bayangan untuk menuju ke pos 4 Simpang Maleber. Dan di sini kalian nanti akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 dengan ketinggian 2627 mdpl dengan jarak tempuh itu sekitar 2 jam sampai 3 jam menurut saya pribadi ya, sambil istirahat itu. Saya kurangin dengan istirahat sekalian tuh waktu tempuh estimasinya, tergantung kondisi fisik masing-masing kalian ya. Simpang Maleber menuju Alun-Alun Surken, dimana Alun-Alun Surken pintu timur kalau nggak salah ya, menuju puncak Gunung Gede Pangrango. Tapi ini nggak lintas, jadi nanti bakal turun Via Putri lagi karena kondisi di lapangan tidak sesuai rencana aku. Nggak apa-apa lah. Oke, lanjut. Kita dapat info lagi nih dari pos 4 Simpang Maleber menuju ke Alun-Alun Surken. Gimana Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Perokok semua, Rek.
Dari pos 1, pos 2, pos 3 sampai ke pos 4 Simpang Maleber itu kurang lebihnya saya membutuhkan waktu berangkat dari base camp Kiat Jaya itu jam 06.30 pagi dan sampai di pos 4 Simpang Maleber itu saya ngecamp karena di saat posisi keadaannya Mas Jimmy ini ngedrop dan emang dia nggak bawa depeknya malah dibawa sama dua pendaki bocil namanya Sukma sama temennya siapa itu aku kurang tahu dari Tangerang. Oke, kita di jam 9 pagi menuju Surken. Turun Mas. Oh ya, mangga. Karena kondisi planningku mau lintas Cibodas mau ke Pangrango nggak jadi karena dapat kenalan yang sendiri ada trouble, akhirnya backup. Dan rencana awalnya untuk ke Pangrango via Cibodas jam 9 pagi. Setelah packing kurang lebih 1 jam, bongkar tenda dan packing ulang, dan aku tinggal di Simpang Maleber pos 4 Gunung Gede Pangrango via Putri. Ini ada jalur lama dan jalur baru. Sebelumnya aku pernah ke sini. Anjay. Ini jalur-jalurnya Simpang Maleber menuju alun-alun Surya Kencana dari via Putri Gunung Gede. Amazing ya. Mantap. Makan di Surken. Ya, di Surken Timur. Puncak. Puncak enggak? Enggak kan? Oh. Aku cariin ternyata udah di atas. Halo. Halo. Gimana? Sukses? Sukses ya. Ya ompong. Mau ke atas? Iya. Iya. Ya, hati Kang ya. Iya. Ya, hati-hati. Kang, belum Kang. Ya, sukses. Hati-hati. Dadah, Dek. Dadah. Dadah. Wah. Lucu. Dapat bonus. Main lah bonusnya. Ini bonus banget nih. Ini jalannya Surken yang memang kita nggak pernah nemuin tempat yang datar bonus seperti ini. Jadi lumayan. Ya, Mangga Mas. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi, kita trekking jam 9 dari pos 4 Simpang Maleber. Kita akan coba beberapa jarak dari Simpang Maleber menuju alun-alun Surken. Pintu utama dari pintu barat ya, kalau salah, atau timur. Pendakian Gunung Gede Pangrango via Putri. Bonusnya lumayan nih ke alun-alun Surken. Yang dicari-cari pendaki bonusnya. Selama ini trekking kan nanjak terjal berakar. Kita kayaknya udah sampai alun-alun Surken. Karena udah terbuka banget ya, dan bareng yang kelihatan. Ayo, ngajim mana? Marep.
Nah, tempat ini menjadikan patokan untuk sampai ke Alun-Alun Surken. Tempat yang bonus datar. Kalian bakal nemuin Surken dan warung nih. Dimana titik pintu utama Alun-Alun Surken, surganya Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede ya. Alun Timur. Lihat. Oke, Alun Timur. Yuk. Sangat-sangat bahaya, Mas. Di Alun Surya Kencana Timur. 2752 jam 9.45, berarti kurang lebih 45 menit atau 1 jam. Kalau kalian bawa barang mungkin ya 1 jam lebih. Oke, kita udah masuk di Alun-Alun Surya Kencana Timur dan kita akan menuju ke Alun-Alun Surya Kencana Barat, yang dimana titik menuju ke puncak Gunung Gede Pangrango Gede. Dan di sini ada beberapa warung, 1, 2, 3, 4 ya di pintu utama Alun-Alun Surya Kencana Timur. Oke teman-teman, kali ini aku mau memberikan informasi sedikit dari pintu utama Alun-Alun Surya Kencana Timur, dimana titik ini pintu utama yang kalian ingin mendaki dari Via Putri bakal tembus di sekitaran sini. Dan nanti ini pintu utamanya, dan setelah itu kalian bisa melihat beberapa sekitar dari pintu utama Alun-Alun Surya Kencana Timur seperti ini teman-teman. Cukup pas banget, dan di sana ada arah kemana saya kurang tahu karena saya nggak pernah mendetailkan Alun-Alun Surya Kencana Timur dari pintu utama jalur pendakian Via Putri. Dan kita akan explore mulai dari titik ini teman-teman. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Permanent Sampel Plot Edelweiss. Dan di sini panjang dari pintu utama Alun-Alun Surya Kencana Timur. Ya. Dan ke arah sana puncak ya, sana ya. Keren. Oke teman-teman, aku di jalur utama Alun-Alun Surya Kencana Timur, dan di sana ke arah Alun-Alun Surya Kencana Barat. Oke. Pos 5 Surya Kencana Timur nih. Medan dan kontur menuju pos 5 masih serupa dengan beberapa trek landai di akhir perjalanan saat pintu masuk Alun-Alun Surya Kencana Timur. Dan pos 5 Surya Kencana Timur ini dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Memang bener sih, kalau aku nggak bawa carrier itu 30 menit. Tapi kalau misalnya kalian dari pos 4 Simpang Maleber menuju pintu Alun-Alun Surya Kencana Timur yang ada plangnya ini, mungkin kurang lebih 1 jam deh kalau kita bawa carrier ya, dengan kondisi fisik individual masing-masing. Tapi saat itu saya bawa depek doang itu 30 menit sih kurang lebihnya. Dan di pos 5 Alun-Alun Surya Kencana Timur ada plangnya ini dengan ketinggian terbaru yang ada plang egernya 2752 mdpl. Alun-Alun Surya Kencana Timur adalah gerbang awal penjelajahan kalian, yang mana ini adalah surganya Gunung Gede Pangrango, Alun-Alun Surya Kencana dari jalur Putri. Alun-Alun Surya Kencana terbentang dari ujung timur hingga ujung barat dengan luas area lebih dari 50 hektar dengan berbagai macam habitat, terutama yang paling terkenal nih padang edelweissnya di Alun-Alun Surya Kencana. Dan ini adalah surganya Gunung Gede Pangrango yang diminati para pendaki, di mana sangat senang banget kalau kalian di sini bisa bermalam ngecamp di sini. Wah, mantep banget. Tapi kalau siang hari panasnya minta ampun.
Oke, kalian mungkin kalau nggak waktunya masih kekejar, mungkin cocok banget sih ngecamp di Alun-Alun Surya Kencana. Karena Alun-Alun Surya Kencana ini nggak jauh sih dari Alun-Alun Surya Kencana pintu timur menuju Alun-Alun Surya Kencana pintu bagian barat. Itu kurang lebihnya nggak ada 30 menit sih. Jalurnya landai banget, tinggal jalan aja. Dengan cuaca yang panas banget, kalau udah sekitar jam 9 itu udah kerasa banget panas. Dan kadang itu kabut turun ketika musim-musim hujan ya. Kalau musim kemarau, panasnya itu kerasa banget. Dan Alun-Alun Surya Kencana ini merupakan magnet utama favorit kalangan para pendaki, dimana ini surganya Gunung Gede. Dengan cocok lah buat ngecamp kalian. Ayo, yuk kesini deh. Keren, Rek. Ada biasa pada gusang. Duh. Ya Allah, keren banget sih tani. Bisa ngelikian gunung alun-alun. Salomon ku priye iki sepatune lah. Harga sepatu pala. Mas. Ya. Rekam. Mbak Karir. Coba itu tolong. Hah? Baper Mas. Oh iya Mas. Atas Mas. Kamu yang camp nindi apa lali? Podo kabeh barangnya. Lu HT Indonesia nih. Hah? HT. Waduh, pemain patokan iki musola Mas. Hah? Patokane musola sing cacah apa? Apane barang idenan kan ya ning kono Jimmy. Barang digawa cah SMP. Rai. Ya, Rai. 5 meter nggak hancur. Iya. Salah Bintana lewatnya sono itu. Nanti bakal ketemu jalur pendakian Salah Bintana via Gunung Gede itu di mata air. Di sana ada bangunan musola. Dan di situ titik masuk alun-alun Surken dari jalur Salah Bintana via Gunung Gede Pangrango. Banyak tenda. Anjir sana keren. Gimana orang? Ada tenda juga ya. Orang lah. Masa penasaran juga. Penasaran ini di
titik lembah apa ya, jalur air nih, lembah belum musim hujan.